Halo semuanya, selamat datang di video hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perumusan masalah memulai usaha kecil dan peranan bagi pengembangan usaha. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas tentang perumusan masalah. Sebelum memulai usaha kecil, penting bagi kita untuk memahami masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan oleh bisnis kita. Tanpa mengetahui masalah yang ada, bisnis kita tidak akan berhasil. Cara untuk melakukan perumusan masalah adalah dengan mengamati lingkungan sekitar dan melihat apa yang bisa kita perbaiki atau tingkatkan. Misalnya, kita dapat memperhatikan apa yang kurang dari sebuah produk atau layanan. Atau mungkin terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat. Setelah kita menemukan masalah atau kebutuhan, kita dapat mencatatnya dan memulai memikirkan solusinya. Ini akan membantu kita dalam membuat produk atau layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang mulai usaha kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Ganesha, NPM 2021 510013. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan memulai usaha kecil. Pengertian wirausaha dan falsafah wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur menerima resiko untuk memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan? Di sini ada 5 poin, yaitu action atau memperintah diri. Yang kedua ada maintaining self atau memelihara diri. Yang ketiga ada berorientasi tindakan. Yang keempat ada full spirit atau penuh semangat. Dan yang terakhir ada toleransi terhadap ketidakpastian. Tantangan-tantangan utama wirausahawan mikro dan bisnis berbasis rumahan adalah mendapatkan pelanggan baru, mengelola waktu, memisahkan kerja dan keluarga, mematuhi peraturan kota dalam mengelola risiko. Di sini ada bisnis berbasis web, contohnya tokobagus.com, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Kaskus, dan Bineka.com. Kewirausahaan dalam perusahaan. Intrawirausahaan atau entrepreneurs adalah orang-orang kreatif yang bekerja sebagai wirausahaan dalam korporasi. Gagasannya adalah untuk menggunakan sumber daya perusahaan yang ada manusia, finansial, dan fisik untuk meluncurkan produk baru dan menghasilkan laba baru. Kewirausahaan apa yang dapat dilakukan pemerintah? Satu cara untuk mendorong kewirausahaan adalah melalui zona perusahaan. Zona perusahaan atau enterprise zone adalah area geografis spesifik di mana pemerintah berusaha menarik investasi bisnis swasta dengan menawarkan kredit pajak yang lebih rendah dan dukungan pemerintah lainnya. Action dengan bisnis mikro. 1. Memulai bisnis kecil. Pentingnya bisnis kecil. 3. Keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil. Faktor pendorong keberhasilan bisnis kecil. Hai, nama saya Nisha UDMH dengan nomor NPM 2021510068. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 7 tentang kewirausahaan dan memulai usaha kecil. Mendorong kewirausahaan, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah? Satu cara untuk mendorong kewirausahaan adalah melalui zona perusahaan. Zona perusahaan atau enterprise zone adalah area geografis spesifik di mana pemerintah berusaha menarik investasi bisnis swasta dengan menawarkan kredit pajak yang lebih rendah dan dukungan pemerintah lainnya. Action dengan bisnis mikro. Yang pertama, memulai bisnis kecil. Yang kedua, pentingnya bisnis kecil. Dan yang ketiga, keberhasilan dan kegagalan bisnis kecil. Selanjutnya, faktor pendorong keberhasilan bisnis kecil, yaitu yang pertama, ada usaha kerja keras. Yang kedua, pelanggan membutuhkan banyak perhatian pribadi, seperti salon kecantikan. Yang ketiga, produknya tidak mudah dibuat dengan teknik produksi massal. Yang keempat, penjualan tidak cukup besar untuk menarik perusahaan besar. Yang kelima,
Lingkungan tidak menarik karena kriminal atau kemiskinan. Yang keenam, bisnis berada dalam industri pertumbuhan perusahaan besar. Selanjutnya, belajar bagaimana cara untuk memulai bisnis kecil. Bisa belajar melalui dari orang lain, bisa mencari pengalaman, dan mengambil alih perusahaan yang berhasil. Mengelola sebuah bisnis kecil, yaitu merencanakan bisnis Anda, mendanai bisnis Anda, mengelola pelanggan Anda atau pemasaran, mengelola karyawan Anda atau perkembangan SDM, dan membuat catatan atau akuntansi. Selanjutnya, memasuki pasar internasional, prospek bisnis kecil. Yang pertama adalah pembeli luar negeri lebih senang berurusan dengan individu dibandingkan dengan birokrasi korporat besar. Yang kedua, fast respon. Yang ketiga, ragam pemasok. Dan keempat, pelayanan khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan peluang bisnis untuk menciptakan nilai atau keuntungan. Berikut saya akan memberikan beberapa karakteristik kewirausahaan yang umumnya dimiliki oleh seorang wirausaha. 1. Kreativitas dan inovasi. Wirausaha memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dalam mencari solusi untuk masalah atau peluang bisnis. 2. Berani mengambil risiko. Seorang wirausaha harus berani mengambil risiko dalam memulai bisnis baru dan menjalankan usahanya. 3. Keberanian menghadapi ketidakpastian. Bisnis selalu melibatkan ketidakpastian, namun seorang wirausaha harus mampu menghadapi ketidakpastian dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan bisnis. 4. Kemampuan beradaptasi. Karena lingkungan bisnis selalu berubah, seseorang wirausaha harus mampu beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan strategi bisnisnya. 5. Kemandirian. Seorang wirausaha harus mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan dan menjalankan usahanya. 6. Kemampuan mengelola waktu dan sumber daya. Seorang wirausaha harus mampu mengelola sumber daya dan waktu dengan baik untuk mencapai tujuan bisnisnya. 7. Orientasi pada hasil dan kinerja. Wirausaha memiliki orientasi pada hasil dan kinerja yang tinggi, sehingga mendorong mereka untuk terus berusaha mencapai tujuan bisnisnya. 8. Kemampuan memimpin. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan memimpin tim dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola bisnisnya. 9. Networking dan relasi yang kuat. Wirausaha harus mampu membangun jaringan dan relasi yang kuat untuk mengembangkan bisnisnya. Dan 10. Kesabaran serta ketekunan. Seseorang wirausaha harus memiliki kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam menjalankan bisnisnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi dapat menciptakan berbagai hal yang baru dan berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kreativitas dan inovasi yang dapat diciptakan oleh seorang wirausahaan. 1. Produk baru. Wirausahawan adalah bisa menciptakan produk baru yang belum ada di pasar atau mengembangkan produk yang sudah ada menjadi lebih baik. 2. Layanan baru. Selain produk, wirausahawan juga dapat menciptakan layanan baru yang belum ada sebelumnya atau mengembangkan layanan yang sudah ada menjadi lebih baik. 3. Teknologi baru. Wirausahawan dapat menciptakan teknologi baru yang dapat mengubah cara kita melakukan sesuatu. 4. Proses bisnis baru. Wirausahawan dapat menciptakan proses bisnis baru yang lebih efisien dan efektif. 5. Model bisnis baru. Wirausahawan dapat menciptakan model bisnis baru yang berbeda dari model bisnis yang sudah ada sebelumnya. 6. Desain produk atau layanan baru. Wirausahawan dapat menciptakan desain produk atau layanan baru yang menarik perhatian konsumen. 7. Solusi baru untuk masalah yang ada. Wirausahawan dapat menciptakan solusi baru untuk masalah yang belum terpecahkan atau menciptakan solusi yang lebih baik dari solusi yang sudah ada. Serta pengembangan pasar baru. Wirausahawan dapat mengembangkan pasar baru untuk produk atau layanan yang sudah ada atau untuk pasar yang belum terjelajahi sebelumnya. Semua inovasi yang diciptakan oleh wirausahawan dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi dan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada pelanggan. Namun, inovasi juga harus sejalan dengan visi dan misi bisnis serta kebutuhan konsumen untuk memastikan kesuksesan bisnis jangka panjang.
Yang terakhir, saya akan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur agar perusahaan berkembang dengan baik. 1. Harus ada inovator yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan. 2. Adanya businessman yang mempunyai sense of business yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan profit. 3. Entrepreneur yang memiliki entrepreneurship yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata. 4. Harus ada manajer yang memiliki managerial skill yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan agar perusahaan selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para stakeholders. 5. Harus ada expert yang memiliki keahlian yang mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai segi keahlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Bitami, NPM 2021510008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 8 mengenai kewirausahaan dan perannya bagi pembisnis baru. Tahap-tahap pengembangan usaha yang harus dimiliki yaitu memiliki ide usaha. Ide usaha dapat muncul ketika seseorang pembisnis pemula melihat keberhasilan pembisnis orang lain, dan karena seorang pembisnis tersebut memiliki sense of business. Kedua, konsep usaha. Konsep usaha adalah merupakan gambaran kasar sebelum seorang pembisnis mengembangkan dan menerjemahkan ide tersebut ke dalam konsep yang lebih spesifik. Ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Konsep utama dari perencanaan yang akan dikembangkan oleh seorang pembisnis adalah proyeksi perhitungan rugi laba dari bisnis yang akan dijalankan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Karena rencana usaha tertulis lebih mudah dikomunikasikan. Kenapa? Karena berbagi stakeholder yang dibandingkan tidak tertulis kepada berbagai stakeholder yang berkepentingan dengan perkembangan bisnis. 4. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya, wirausahawan dan usaha kecil. Perbedaan kriteria usaha kecil: memiliki perusahaan merangkap sebagai pengusaha. Kedua, mengelola perusahaan dibiayai oleh satu orang atau sekelompok yang memiliki usaha tersebut. Pemilik dan karyawan bertempat tinggal tidak jauh dari usaha. Ukuran perusahaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 juta. Faktor-faktor penyebab keberhasilan usaha yaitu memiliki fleksibilitas usaha yang besar. Usaha kecil dapat melakukan perubahan rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan yang besar. Kedua, memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan. Ketiga, biaya tetap lebih rendah. Keempat, pemilik usaha memiliki inovasi lebih besar. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha kecil: kecerobohan pemilik perusahaan yang tidak tercermin dari perilaku yang buruk, kesehatan yang buruk, dan lain-lain. Bencana, meninggalnya pemilik perusahaan, penipuan, faktor ekonomi, masalah penjualan seperti kemampuan kurang bersaing, terus masalah biaya, masalah pelanggan, jumlah modal yang kurang modal. Baiklah, sekian, terima kasih. Closing. Itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam pengembangan usaha. Dalam video ini kita telah membahas tentang perumusan masalah, memulai usaha kecil, dan peranan bagi pengembangan usaha. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin memulai bisnis atau meningkatkan bisnis yang sudah ada. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.